besar ya resolusi seismik yang kita miliki. Oke, ya. Jadi untuk resolusi resolusi seismik itu ada dua jenis ya. Resolusi seismik ada resolusi secara vertikal dan ada resolusi secara horizontal ya. Nah, resolusi secara vertikal itu berarti dia adalah ukuran dari objek ya, ketebalan. Ketebalan itu artinya berarti dimensi yang searah dengan arah rambat seismik ya kan. Arah rambat seismik itu adalah vertikal ke bawah ya, ataupun membentuk sudut tapi dia tetap arahnya menuju ke bawah. Jadi definisi resolusi vertikal itu berarti ukuran ketebalan minimum ya suatu objek yang ada di bawah permukaan, di mana objek tersebut masih bisa terlihat atau terresolusi oleh seismik yang kita miliki. Itu yang disebut sebagai resolusi vertikal. Kemudian ada juga resolusi horizontal, itu adalah ukuran seberapa lebar objek di bawah permukaan itu masih bisa terlihat oleh seismik. Jadi batas ya, batas kanan kiri dari objek di mana batas tersebut masih bisa terresolusi dengan baik oleh seismik. Jadi itu yang disebut sebagai resolusi horizontal. Kemudian nah, ini kita masuk ke pembahasan vertical resolution ya, resolusi vertikal. Nah, di sini kita ambil contoh ada geometri pinch out ya, di mana pinch outnya itu semakin ke kiri ketebalannya semakin berkurang ya, sehingga suatu saat bersatu ya antara reflektor pertama dan reflektor kedua. Nah, reflektor pertama ini memisahkan antara litologi shale dan litologi ini limestone ya, yang bawah ini limestone. Jadi yang shale ini velocity-nya 3.000 meter per second, kemudian yang limestone velocity-nya 5.000 meter per second, kemudian di bawahnya kembali lagi ke lapisan shale ya, 3.000 meter per second. Nah, kemudian kalau kita lihat nilai velocity-nya ya, yang lapisan pertama adalah shale, kemudian lapisan kedua adalah limestone, maka kurang lebih density-nya memiliki tren yang sama juga ya. Jadi density antara shale ke limestone itu density-nya naik ya. Maka di sini koefisien refleksinya adalah positif ya. Kemudian untuk reflektor kedua itu dari limestone menuju ke shale. Nah, berarti di sini akustik impedansnya turun ya. Maka dari itu koefisien refleksinya negatif di sini. Nah, kemudian di sini saya punya wavelet ya. Jenis waveletnya itu minimum phase ya, minimum phase. Jadi dia kalau mengenai reflektor, dia si posisi reflektornya itu berada di tepat di zero crossing yang pertama ya. Itu. Nah, kalau koefisien refleksinya positif berarti dia berada di zero crossing pertama, kemudian posisinya atau bentuknya itu diawali dengan trough, kemudian yang berikutnya adalah peak ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ketemu RC positif dia trough dulu baru peak ya. Nah, kalau RC negatif berarti kebalikannya. Jadi dia peak dulu baru trough ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang ketebalannya itu setengah lambda ya, yang ini setengah lambda. Nah, setengah lambda itu kan berarti identik dengan setengah periode ya, setengah periode. Jadi ini reflektor pertama datang ya, seismiknya. Berarti kan reflektor pertama itu positif ya. Berarti bentuk bentuk waveletnya seperti ini ya. Nah, kemudian reflektor kedua itu adalah negatif. Berarti bentuk waveletnya seperti ini ya. Nah, berarti peak dulu kemudian baru trough ya. Nah, jarak antara reflektor pertama dan reflektor kedua itu adalah satu periode. Kenapa satu periode? Ya karena ketebalan dari lapisannya itu setengah lambda ya. Setengah lambda itu kan identik
dengan waktu setengah periode. Nah, sedangkan di sini adalah waktu bolak-balik ya, karena seismik yang digunakan adalah seismik refleksi. Jadi ini waktu bolak-balik dari reflektor pertama menuju ke reflektor kedua, kemudian dipantulkan lagi menuju ke reflektor pertama. Jadi itu waktu bolak-balik ya. Jadi selisih waktu tibanya adalah sebesar waktu bolak-baliknya dari reflektor pertama menuju ke reflektor kedua, kemudian dipantulkan ke reflektor pertama kembali ya. Nah, maka jaraknya adalah satu periode. Jadi antara R1 dan R2 itu adalah jaraknya satu periode. Maka bentuk hasil rekaman seismogramnya, hasil refleksi dari reflektor pertama dan kedua itu seperti ini. Ya, jadi dia trough dulu, kemudian peak, kemudian langsung disusul dengan bentuk peak, kemudian baru trough lagi. Ya, gitu. Karena jaraknya adalah satu periode. Ya. Interval waktu ya, maksudnya interval waktu. Nah, kenapa satu periode ya? Karena kan waktu bolak-balik ya, gitu. Nah, kemudian kita geser lagi ke yang lambdanya, yang ketebalannya seperempat lambda ya, seperempat lambda berarti seperempat lambda itu kan identik dengan seperempat periode ya. Nah, maka waktu bolak-balik dari reflektor pertama ke reflektor kedua, kemudian kembali ke reflektor pertama, itu adalah setengah periode ya, itu kan 2 kalinya dari seperempat periode, berarti setengah periode. Maka kita buat dulu wavelet dari reflektor pertama ya, berarti kan trough dulu baru peak gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat wavelet dari reflektor kedua ya. Karena kan di sini RC-nya negatif, berarti dia peak dulu baru trough. Nah, kemudian dari dua wavelet ini kita gabungkan. Nah, maka jadi seperti ini. Ya. Nah, berarti ini kita bisa lihat ya, jarak antara reflektor kedua dan reflektor pertama itu adalah setengah periode ya, setengah periode. Nah, berarti ini di sini adalah reflektor kedua, ini reflektor pertama ya. Ini kalau kita gabungkan jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, mulai seperempat lambda ini batas antara reflektor pertama dan reflektor keduanya tidak bisa kita lihat dengan pasti ya, karena reflektor kedua ini berada di lambda dari reflektor pertama gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu di sini adalah posisinya seperempat lambda, maka kita tidak bisa lihat bahwa ini adalah ada reflektor keduanya gitu ya. Karena posisi reflektor keduanya itu tepat berhimpit di bagian peaknya dari reflektor pertama. Ini. Ya mungkin ini harusnya agak lebih besar ya ke sini ya. Ini harusnya agak lebih besar lah ya, ini peaknya ya. Nah, mungkin segini gitu ya. Nah, ini berhimpit sekali ya. Jadi seolah-olah kalau kita melihat sepintas itu ini masih seperti tidak ada reflektor ya. Ini karena gabungan ya. Atau mungkin bisa melihat reflektornya di sini gitu ya. Nah, ini mulai di mana ketebalan ini itu mulai berhimpit ya. Interpretasinya mulai ambigu gitu ya antara reflektor pertama dan reflektor kedua. Jadi seperempat lambda ini adalah ketebalan di mana antara reflektor pertama dan reflektor kedua itu mulai sulit dibedakan ya. Nah, itu tadi pertanyaannya kenapa sulit dibedakan, karena posisi wavelet dari reflektor kedua itu berhimpit pada posisi peaknya reflektor pertama. Itu ya problemnya di situ sebenarnya. Ya. Oke, nah ini untuk yang minimum phase wavelet ya, minimum phase wavelet untuk model geometri pinch out ya seperti ini. Nah, sekarang kita mencoba ke bentuk wavelet yang lain ya, bentuk wavelet yang lain. Nah, di sini saya punya wavelet yang sama, minimum phase, hanya saja bedanya batas reflektornya itu berada di peak atau trough-nya ya, bukan di zero crossing-nya. Kalau yang pertama tadi kan di zero crossing-nya ya, misalkan RC plus ya, RC positif itu di zero crossing pertama, RC negatif juga di zero crossing pertama, hanya bedanya kalau
yang plus itu habis zero crossing pertama dia trough, kalau yang RC negatif itu habis zero crossing pertama dia peak ya. Nah, sekarang kita main-main ke bentuk wavelet yang hampir sama yaitu minimum phase, hanya bedanya di batas reflektornya ya. Batas reflektornya itu kalau yang sekarang dia di apa namanya di peak atau trough-nya gitu. Nah, kalau RC yang positif ya, RC positif itu dia tepat di trough-nya. Kalau yang RC negatif dia tepat di peak-nya ya. Jadi gambarnya yang ini nih. Ini saya kasih garis dulu ya. Nah. Jadi yang ini ya. Nah, yang ini RC plus kayak gini, dia di trough-nya, kemudian RC negatif dia di peak-nya. Nah, kemudian di sini kita coba lagi ya di setengah lambda ya, setengah lambda. Berarti untuk reflektor yang pertama ya, positif RC berarti dia trough dulu ya, baru peak gitu kan. Nah, kemudian disusul dengan reflektor kedua ya. Reflektor kedua itu RC-nya negatif, berarti dia peak dulu ya, peak dulu baru trough gitu. Nah, sekarang kalau kita combine ya dari reflektor pertama dan reflektor kedua, maka hasilnya seperti ini ya. Ini. Nah, ini kalau kita lihat secara masing-masing ya. Ini trough dulu baru peak, kemudian yang ini peak dulu baru trough. Nah, ini hasil terpisahnya. Nah, ini setelah dijadikan satu jadi seperti ini. Ya, nah ini posisinya mepet ya, mepet. Posisinya mepet antara reflektor pertama dan reflektor kedua. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya setengah lambda ya. Setengah lambda itu berarti identik dengan setengah periode ya, setengah periode. Berarti kalau di sini bolak-balik ya, seperti yang awal tadi kan ini downgoing sama upgoing ya, downgoing seismik sama upgoing seismik, maka selisih waktunya antara seismik yang dihasilkan reflektor pertama dan seismik yang dihasilkan reflektor kedua itu adalah satu periode ya, karena ketebalannya setengah lambda yang identik dengan setengah periode. Jadi kalau bolak-balik itu adalah waktunya satu periode. Maka hasilnya seperti ini satu periode ya. Nah, ini masih terlihat ya, ini reflektor pertama, ini reflektor kedua, itu masih bisa dibedakan. Nah, sekarang gimana case-nya kalau misalkan jaraknya itu kita ubah menjadi seperempat lambda ya. Seperempat lambda berarti seperti ini nih, jaraknya dari RC positif ke RC negatif itu seperempat lambda. Berarti kita gambar dulu ya, yang RC positif dia trough dulu, kemudian peak, kemudian ditambah yang RC negatif ya, dia peak dulu baru trough gitu. Nah, kemudian kita jadikan satu ya, jadikan satu, dijumlahkan ya untuk melihat seismogramnya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini, jaraknya setengah periode ya, karena kan ini ketebalannya setengah lambda. Setengah lambda identik dengan ketebalannya kan seperempat lambda ya. Berarti seperempat lambda itu identik dengan seperempat periode ya. Nah, kalau seperempat periode jaraknya, maka waktu yang dibutuhkan untuk bolak-balik itu adalah setengah periode. Nah, maka dari itu mulai dari sini ya, ini batas refleksinya sampai ke batas refleksi yang negatif itu setengah periode ya. Nah, ini sudah pas ya, ini setengah periode, berarti dari trough ke peak itu jaraknya setengah periode. Nah, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan maka hasilnya seperti ini. Nah, ini sama case-nya seperti yang sebelumnya ya. Di mana reflektor kedua itu sudah bersatu dengan posisi peak dari reflektor pertama gitu ya. Jadi sudah mulai menimbulkan ambiguitas ya, di mana kita kalau tidak tahu bahwa di situ ada dua reflektor, maka kita akan melihat seolah-olah ini satu reflektor ya, satu reflektor saja. Nah, ini karena ini berhimpit ya, si
peak dari reflektor kedua ini berhimpit dengan peaknya dengan reflektor pertama ya. Reflektor pertama kan punya peak, dan reflektor kedua itu yang minus ini sebenarnya peak dulu baru trough ya. Nah ini berhimpit di sini. Nah jadi ini sulit dibedakan, mulai sulit dibedakan. Kalau yang ini masih bisa terlihat ya. Ini reflektor pertama sepaket ya, trough sama peak. Reflektor kedua juga sepaket ya, peak sama trough. Nah kalau ini reflektor pertama sepaket, reflektor keduanya kita tidak bisa lihat ya. Nah, paling kita bisa mengidentifikasi di sini ada trough, berarti kemungkinan ada peaknya, berarti peaknya melebur di sini jadi satu, gitu ya. Nah ini sudah mulai sulit dibedakan. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang seperempat lambda tadi ya, seperempat lambda itu disebutnya sebagai tuning ya. Tuning di mana dia mulai apa namanya antara reflektor pertama dan reflektor kedua itu mulai sulit dibedakan. Bentar. Nah sekarang tadi kita menggunakan apa namanya yang sebelumnya ya. Nah ini kita masih menggunakan minimum phase wavelet ya, di mana peak sama troughnya itu merupakan posisi dari RC-nya ya. Nah sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua ini kita menggunakan zero phase wavelet ya, zero phase wavelet dengan ketebalannya masih sama ya, seperempat lambda. Berarti seperempat lambda itu identik dengan seperempat periode. Berarti kalau seperempat periode selisih antara reflektor, selisih waktu ya atau interval waktu antara reflektor pertama dan reflektor kedua itu adalah setengah periode ya, setengah periode. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, kalau RC-nya positif ya, RC-nya positif, maka dia akan tepat berada di peak ya, akan berada tepat di peak. Ini untuk yang apa namanya zero phase ya, zero phase wavelet. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Ini yang RC plus ya. Dan ini yang RC negatif ya. Gitu. Jadi ini RC plus dan RC negatif. Nah, dia seperti ini. Ya, dia tepat di peak untuk yang positif, kemudian untuk yang RC negatif dia di trough ya. Nah, sekarang kita coba buat satu persatu ya. RC plus berarti kan dia seperti ini ya, peak ya. Nah, dia tepat di peak, warna hitam. Ini kalau fill color warna hitam, kemudian ketika dia melewati RC negatif, dia trough ya, trough. Nah, ini troughnya. Kebalikannya yang ini ya, polaritasnya kebalikan dari yang peak. Kemudian jaraknya berapa? Jaraknya adalah setengah periode ya, setengah periode. Nah, ini jaraknya setengah periode. Kenapa jaraknya setengah periode? Karena intervalnya ya, jarak antara RC1, reflektor pertama dan reflektor kedua itu seperempat lambda. Seperempat lambda identik dengan seperempat periode, maka waktu bolak-baliknya adalah setengah periode. Ya, ini setengah periode ya. Nah, ini apa namanya bentuknya seperti ini, trough kemudian peak. Nah,
Ini kalau kita satukan maka bentuknya seperti ini. Nah, ya, kita punya peak yang tinggi, ya, kemudian kita punya trough yang tinggi juga, ya. Jadi peak dan trough-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya. Kenapa ya? Karena peak-nya itu menjadi satu dengan peak dari yang reflektor kedua, kemudian trough-nya menjadi satu dengan trough dari reflektor kedua. Ya. Jadi ini lebih tinggi. Nah, di sini ini seolah-olah satu reflektor ya, karena kan hanya ada satu peak ya, satu peak terus kanan kirinya adalah trough-nya. Ini kan seperti satu wavelet saja ya. Nah, padahal wavelet ini itu merepresentasikan dua reflektor ya, merepresentasikan dua reflektor. Nah, di sini mulai kita sulit membedakan apakah ini satu reflektor atau dua reflektor ya. Nah, ini berarti dia sudah mulai tuning ya disebutnya ya. Makanya ada istilah tuning thickness. Tuning thickness itu maksudnya thickness-nya itu mulai sulit dibedakan ya. Jadi ini batas dari resolusi vertikal. Nah, sekarang kalau amplitudenya itu kalau jaraknya itu mulai diperkecil ya, 1/8 lambda menjadi 1/8 lambda. Nah, maka hasilnya itu makin tidak terlihat ya. Nah, bagaimana kalau misalkan diperkecil lagi menjadi 1/30 lambda ya, 1/30 lambda. Nah, maka ya kayak gini ya. Jadi makin antara RC1 ya, itu dia peak, kemudian RC2-nya trough ya, nempel ya. Kemudian kita jumlahkan, kan yang satu polaritasnya positif ya, RC1 polaritasnya positif, yang RC2 polaritasnya negatif. Ini berhimpit ya. Nah, ketika dijumlahkan itu akan semakin saling saling destruktif ya, saling destruktif, sehingga reflektornya itu semakin tidak terlihat ya. Nah, ini makin kecil objek berarti dia semakin tidak bisa dilihat oleh seismik ya. Idealnya seperti apa? Idealnya seperti ini ya. Jadi misah antara reflektor pertama dan reflektor kedua itu punya event wiggle yang terpisah masing-masing. Misalkan ini topnya, ini bottomnya ya. Nah, dia jelas nih di sini. Oh, ini peak. Nah, ini berarti ada reflektor sendiri. Ini trough, berarti ini ada reflektor sendiri. Gitu ya. Jadi ini idealnya seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, ketika dia sudah tidak muncul di seismik, bukan berarti barangnya nggak ada, tapi kemampuan seismiknya yang terbatas ya, karena resolusi, dan itu dipengaruhi oleh frekuensi seismiknya. Jadi semakin tinggi frekuensi seismik yang kita miliki ya, berarti dia semakin mampu untuk melihat objek yang tipis-tipis ya. Tapi semakin rendah frekuensi yang kita miliki, maka kemampuan seismik untuk melihat objek yang thickness-nya rendah itu juga semakin berkurang. Gitu. Jadi idealnya seperti ini ya. Antara top dan bottom dia terpisah dengan jelas ya. Nah, kalau seperti ini dia mulai susah dibedakan ya top dan bottomnya ya, karena ya kita melihat trough ini seolah-olah masih punyanya wiggle-nya yang ini ya, yang topnya gitu. Itu ya, jadi definisi resolusi vertikal. Nah, ini untuk ketebalan 1/8 lambda yang jelas dia akan saling menghilangkan ya. Mulai saling menghilangkan atau interferensinya mulai destruktif ya, seperti yang 1/30. Cuman yang 1/30 ini lebih destruktif lagi gitu ya, lebih destruktif karena posisi peak dan posisi trough-nya itu sudah mulai sama ya, waktunya hampir sama gitu. Kalau 1/30 lambda kan berarti identik dengan 1/30 periode ya. Nah, berarti interval waktu seismiknya kan 1/15 ya, 1/15 periode, maka itu sudah berhimpit sekali ya posisi peak dan trough-nya, sehingga ketika diinterferensikan, digabungkan ya, dijumlahkan, maka hasil interferensinya itu sudah sangat destruktif dibandingkan yang 1/8. Jadi 1/8 itu mulai rendah amplitudenya,
Kemudian yang sepertiga puluh lambda ya, kalau ada objek yang tebalnya sepertiga puluh lambda itu sudah mulai sangat kecil amplitudenya. Oke, nah kemudian di sini contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya yaitu geometri apa namanya? Geometri pinch out sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini koefisien refleksinya dua-duanya positif ya. Jadi yang atas positif, yang bawah positif ya. Kalau yang sebelumnya kan atas positif, bawah negatif ya. Kalau ini dua-duanya positif ya. Jadi reflektor pertama positif, reflektor kedua positif. Nah, kita di sini menggunakan wavelet minimum phase ya. Jadi kalau RC-nya positif, dia berada di puncak dari peak ya. Kemudian kalau RC-nya negatif, dia berada di puncak dari negatif ya. Itu, nah kemudian di sini kita mulai dari yang ketebalannya tinggi ya. Nah, dari mulai lambda, kemudian 3/4 lambda, lambda per 2, kemudian 1/4. Jadi makin ke kiri makin tipis. Nah, sekarang lambda dulu ya, lambda. Lambda itu kan berarti identik dengan satu periode ya, satu periode. Berarti kalau satu periode maka interval seismiknya berapa? 2 kalinya ya, kan karena di sini kan seismik refleksi ya, Pantul. Maka 2 periode selisih waktunya ya. Maka nah di sini ketika ada reflektor dari RC pertama di sini, maka reflektor RC keduanya di sini ya. Nah, kemudian 3/4 lambda dia masih terpisah ya. Ini sendiri nih kelihatan kan wiggle-nya ya. Nah, kemudian bawahnya ini. Setengah lambda. Nah, setengah lambda juga masih terlihat masing-masing ya. Ini peak, punya peak sendiri ya. Ini punya peak sendiri. Nah, kemudian 1/4 lambda. Nah, ini peak dari reflektor keduanya sudah mulai berkurang ya. Ini berkurang. Berkurang, tinggal peak dari reflektor pertama saja. Gitu. Nah, kenapa ini berkurang? Karena peak dari reflektor kedua ini interferensi dengan trough reflektor pertama ya. Jadi hilang ininya. Amplitudenya udah mulai berkurang karena interferensi destruktif ya. Nah, ini mulai hilang. Jadi 1/4 lambda itu mulai sulit dibedakan mana reflektor pertama dan mana reflektor kedua ya. Ini mulai sulit. Hanya saja kita masih melihat ada peak yang agak ke bawah ini ya. Nah, kemungkinan ini ada reflektor kedua gitu kan kalau kita hanya melihat seismiknya. Nah, kemudian lebih kecil dari 1/4 lambda ya. Nah, ini makin makin tidak terlihat reflektor pertama dan reflektor keduanya ya. Ini seolah-olah satu reflektor saja ini kan, satu reflektor. Padahal di sini ya sampai 0 ini kan masih ada 2 reflektor ya ini ya. Cuman ini secara seismik di sini udah nggak kelihatan. Kelihatannya hanya satu reflektor saja. Nah, itulah batas dari resolusi vertikal ya. Jadi di bawah 1/4 lambda itu sudah mulai ambiguitas ya. Ini satu reflektor atau 2 reflektor, tapi yang terlihatnya satu reflektor gitu ya. Nah, itu definisi dari resolusi vertikal. Oke. Nah, ini kita membuat contoh resolusi vertikal ya. Di mana waveletnya yang kita miliki itu adalah zero phase ya, zero phase. Zero phase-nya itu dia kalau ketemu RC positif dia peak ya, tepat di peaknya. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang lapisan tipis ya. Lapisan tipis dia hanya terlihat satu reflektor ya. Nah, mulai 1/4 lambda ini mulai sulit dibedakan ya, dia hanya satu reflektor. Kemudian kalau di atas 1/4 lambda ya, ketebalannya di atas 1/4 lambda, dia masih bisa melihat 2 ya. Untuk yang RC positif dan RC negatif. Dia masih terlihat 2 refleksi.
Kalau yang mulai 1/4 lambda dia hanya satu reflektor ya, ini tidak terlihat. Nah, kemudian kalau RC-nya impedance-nya berbentuk ini rem ya, rem itu artinya dia gradual naik ya, maka dia tetap terlihat satu reflektor ya sini. Jadi pembedanya di sini ya, kalau yang thick ya, yang lebih dari 1/4 lambda dia masih bisa dipisahkan. Kemudian kalau yang mulai tuning ya, tuning thickness berarti tepat sebesar resolusi vertikalnya 1/4 lambda, dia mulai sulit dibedakan ya. Sulit dibedakan. Kemudian kalau nempel, nah dia seolah-olah satu reflektor ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh perhitungan dari resolusi vertikal ya. Jadi kemampuan seismik kita seberapa tipis melihat objek di bawah permukaan ya. Jadi kalau kita punya velocity interval dari suatu litologi ya atau batuan, misalkan 4.000 meter per second, kemudian kita lihat seismiknya, dominan frekuensinya berapa ya. Dominan frekuensi berarti kan kita lihat di spektrum amplitudo ya. Yang amplitudonya tinggi itu di frekuensi berapa? Misalkan 40 Hz. Kemudian wavelength-nya berapa? Wavelength-nya atau panjang gelombangnya. Berarti kita bisa hitung dari velocity dibagi dengan frekuensi ya. Velocity dibagi dengan frekuensi kita dapat lambdanya. Jadi 4.000 dibagi 40 kita dapat lambdanya 100. Jadi panjang gelombang seismik yang kita miliki itu adalah 100 meter. Nah, tuning thickness berarti tinggal kita bagi 4 ya, kita bagi 4. Berarti 100 dibagi 4 dapat 25 meter. Nah, kemudian ini 1/8 ya, jadi sudah mulai tidak bisa dibedakan ya antara reflektor pertama dan reflektor kedua. Jadi seolah-olah hanya satu reflektor, itu 1/8-nya. 1/8 lambda, berarti 100 dibagi 8, kira-kira 12 setengah ya. 12,25 meter. Oke, oh sorry 12 setengah ya. Ya, 12 meter. Kemudian semakin di bawah ini ya, ketebalan objeknya semakin di bawah 12 meter, misalkan 3 meter, 1 meter itu sudah mulai tidak bisa dilihat refleksinya ya. Ya, semakin tidak bisa dilihat refleksinya. Oke, nah ini contoh vertical resolution dari data log ya. Data log itu kan kalau kita lihat, data log kalau kita lihat itu dia lebih detail ya. Dia bisa mengcapture nilai akustik impedans misalkan per 1 meter misalnya, per 1 meter. Nah, maka dia detail ya, bentuknya seperti ini AI-nya. Tapi dia juga bisa terlihat trennya ya, di AI-nya turun atau naik gitu ya, secara keseluruhan AI-nya turun atau naik itu bisa terlihat gitu ya. Nah, seismik itu hanya bisa merecovery perubahan AI secara ini ya, secara global ya. Kalau secara detail-detailnya gini dia tidak bisa secara seismik. Maka di sini seismik melihat ini ada perubahan AI yang turun ya, berarti dia trough. Ini ada perubahan AI yang naik, berarti dia peak. Ini ada perubahan AI yang negatif, yang turun juga ya, maka ini menjadi trough ya, negatif amplitude. Jadi seismiknya itu hanya bisa melihat trennya saja ya, tapi detail untuk ininya, detail untuk perubahan nilai akustik impedansnya ini ya itu tidak bisa terlihat oleh seismik, tidak bisa terlihat oleh seismik. Jadi itu ya resolusi vertikal ya. Jadi yang kecil-kecil ini ya itu tidak bisa terdeteksi oleh seismik ya. Dia hanya bisa melihat yang istilahnya kalau di
software Hamsun-Russell itu dia hanya melihat yang low frequency model ya. Low frequency model itu jadi ngelihat ini saja. Ini tren turun, ini tren naik gitu ya. Itu yang low frequency model. Yang high frequency modelnya, yang detail-detail seperti ini, seismiknya tidak bisa melihat. Oke, sekarang kita masuk ke resolusi horizontal ya, atau resolusi lateral ya. Nah, resolusi lateral ini dia definisinya adalah batas ya, ujung-ujung dari objek yang di bawah, jadi lebarnya ya, batas minimum dari lebar objek yang ada di bawah permukaan, di mana objek tersebut masih bisa terlihat oleh seismik. Jadi kalau objeknya itu lebarnya di bawah resolusi horizontal ya, maka si objek itu sama tidak akan terlihat ya. Walaupun dia punya ketebalan lebih ya, tetap objek tersebut tidak bisa terlihat. Jadi walaupun secara resolusi vertikal dia tebal ya, tapi kalau lebarnya dari si objek ini di bawah resolusi horizontal ya tidak akan terlihat ya objeknya. Jadi itu pentingnya ya. Jadi seismik itu bisa melihat objek di bawah permukaan jika objeknya sendiri itu memiliki dimensi di atas resolusi seismiknya ya, baik resolusi horizontal maupun resolusi vertikal. Nah, perhitungan dari resolusi horizontal itu pada prinsipnya mengikuti konsep seperempat lambda tadi ya. Jadi kita punya misalkan jarak vertikal dari permukaan ke reflektor yang kedua itu sebesar D misalkan ya. Kemudian kita punya jarak miring ya. Jarak miringnya itu minimalnya berapa? Minimalnya harus D plus lambda per 4 gitu ya. Jadi selisih antara jarak vertikal dengan jarak miring itu selisihnya adalah lambda per 4. Nah, lambda per 4 itu kan sebenarnya konsep dari resolusi vertikal ya. Karena tadi ya sudah dijelaskan kan bahwa seperempat lambda itu identik dengan seperempat periode. Berarti kalau waktu bolak-balik maka interval waktunya menjadi setengah periode gitu kan ya. Nah, setengah periode itu sudah mulai menimbulkan ambiguitas ya. Tidak bisa melihat dengan jelas ya reflektor pertama dan reflektor keduanya. Pemisahnya di mana gitu ya. Hanya bisa seolah-olah itu reflektor pertama. Nah, konsep seperempat lambda itu kita pakai lagi di sini hanya untuk beda jarak secara lateral ya. Jadi di sini misalkan kita punya jarak vertikalnya itu D, maka jarak miringnya itu minimal harus panjangnya itu D plus lambda per 4 ya. Jadi di bawah ini itu sudah tidak bisa terlihat. Maka nanti di sini kita akan menghitung R-nya ya. R-nya itu jarak dari titik ini vertikal ini ke titik miringnya ya sini. Nah, cara perhitungannya itu ya. Kita punya jarak vertikalnya D, maka jarak miringnya harus D plus lambda per 4. Nah, kemudian di sini kita aplikasikan konsep Pitagoras ya. Jadi mencari sisi mendatar sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi vertikalnya dikuadratkan. Kemudian hasil pengurangannya di akar. Ya. Maka di sini D plus lambda per 4 ya, dalam kurung dikuadratkan dikurangi D kuadrat. Kemudian hasil pengurangannya di akar ya, akar setengah. Nah, ini dapatnya ini. Jadi R itu sama dengan lambda kali D ya dibagi 2. Nah, ini kalau kita merepresentasi